Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar anak-anak di rumah hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat. Bertemu kembali bersama Buria di mata pelajaran matematika. Sekarang hari Kamis tanggal 10 September 2020. Seperti biasa kita ada jadwal pelajaran matematika. Siap belajar hari ini bersama Buria? Simak videonya dengan baik ya. Namun seperti biasa anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya dimudahkan dan dilancarkan belajarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kemudian jangan lupa juga hafalannya di rumah tetap dihafalkan ya. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Seperti yang bisa kalian lihat, hari ini kita di matematika akan belajar bersama-sama tentang taksiran. Kalian boleh membuka buku paket halaman 31 ya. Di sana ada introduction atau pengenalan dari taksiran. Jadi taksiran disebut dengan perkiraan atau kira-kira dan disimbolkan dengan dua garis itu ya. Taksiran pada bilangan caca terdiri dari 3 ya. Pertama taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Taksiran dilakukan untuk melihat hasil dari operasi hitung bilangan caca. Jadi insya Allah nanti kita akan belajar ya jenis-jenis taksiran pada bilangan caca. Namun untuk pertemuan hari ini ya atau materi hari ini kita belajar di nomor 1 dulu ya, yaitu menggunakan taksiran atas. Siap? Harus siap ya. Boleh dibuka buku paket matematikanya halaman 32. Di sana Ibu sudah pilihkan tabelnya ya yang akan kita pelajari bersama-sama. Di tabel 1.4 tentang taksiran atas. Boleh diperhatikan ya. Nanti Buria akan contohkan satu bilangan dan di rumah nanti boleh kalian mengikutinya ya. Itu kan bilangannya ada 4 ya. Nanti Buria hanya akan mencontohkan satu. Kita ke bilangan yang pertama yaitu 5.368,5. Nah, itu nanti akan kita coba ubah ke satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan ke ribuan terdekat. Banyak ya. Kita mulai ke satuan terdekat dulu. Nah, kalian pasti penasaran ya, itu bagaimana hasilnya bisa jadi 5.369. Nah, itu kan dari mana hasilnya ya? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Jadi anak-anak ya, apabila kita akan mengubah bilangan menggunakan taksiran atas dan mengubahnya ke satuan terdekat, yang harus kalian perhatikan adalah angka di belakang koma. Buria coba tuliskan di bawah ya. 5.368,5. Nah, angka yang harus kalian perhatikan adalah angka yang berada di belakang koma alias angka 5 ya. Nah, angka 5 ini diapakan, Bu? Kita ubah ya, angka 5 ini kita ubah menjadi angka 1. Ya. Jadi kita ubah menjadi angka 1.
setelah diubah, kita tambahkan ke angka satuan yang ada sebelum angka yang di belakang koma, yaitu angka 8. Ya. Jadi kita sepakati angka di belakang koma ini yang 5 kita ubah menjadi 1. Nah, bisa ya? Nah, setelah itu kita tambahkan 8 ditambah 1 sama dengan 9. Nah, maka keluarlah hasilnya ya. Yang diperoleh itu menjadi 5.369. Bagaimana? Kalian bingung atau tidak mengalami kesulitan sama sekali? Oke, kalau misalnya ada yang masih bingung, Bu Ria coba jelaskan kembali ya. Nah, jadi si angka 5-nya ini kita ubah jadi 1. Ya, itu aturannya. Setelah diubah, ditambahkan dengan angka 8. Ya, 8 tambah 1 keluarlah 9. Nah, urutan dari sininya tetap sama ya, yang diubah hanya angka di belakang komanya saja ya. Dan juga mohon maaf, angka di belakang koma dan angka sebelum koma ya. Itu kurang lebih bagaimana cara mengubah bilangan dengan taksiran atas ya, lebih tepatnya ke satuan terdekat. Sekarang kita coba yang kedua ya, menggunakan taksiran atas untuk mengetahui puluhan terdekat dari bilangan yang sudah tersedia ya, yaitu bilangan 5.368,5. Nah, apabila kalian hendak mengubah bilangan ini dengan taksiran atas ke puluhan terdekat ya, otomatis langkah pertama yang harus kalian perhatikan adalah puluhan dari bilangan tersebut. Ayo, mana puluhan dari bilangan ini? Gampang ya, yaitu 68. Nah, kalau sudah ketemu puluhannya, itu ya, kita lihat satuannya. Satuannya di sini ada angka berapa? Angka 8 ya satuannya. Nah, sebetulnya angka 8 ini kita akan ubah ke 10 ya. Nah, jadi kita tuliskan kembali di sini. 60 ditambah 10 berapa? Jadi 70 ya. Maka keluarlah hasil menjadi 5.370. Angka yang ini diabaikan saja ya, dihilangkan, itu tidak berpengaruh. Nah, jadilah 5.370. Ini ya. Nah, itu hasil taksiran atas ke puluhan terdekat. Sekarang kita yang ketiga, yaitu ke ratusan terdekat. Kembali lagi kita tulis ya. 5.368,5. Angka yang harus kita perhatikan itu adalah puluhan ya, yang dijadikan ratusan. Mohon maaf, puluhan yang dijadikan, betul, yang dijadikan ratusan, yaitu 100. Bingung? Kalian bingung? Mudah-mudahan tidak bingung ya. Nah, tapi seperti biasa, sebelum melakukan hal tersebut, kita harus temukan dulu ratusannya, yakni 368 ya. Nah, 368 ini kalau sudah kita temukan, langsung
puluhannya ini ya, yang 68 ini kita ubah menjadi 100. Tuliskan di sini. 300 ditambah, bukan ditambah 68 ya, karena sudah kita ubah ke ratusan ya. 300 ditambah 100 sama dengan 400. Jadi, ratusan terdekatnya adalah 5.400. Seperti itu anak-anak. Yang terakhir, menggunakan taksiran atas ke ribuan terdekat ya, dari angka bilangan 5.368,5. Nah, sudah jelas berarti kita perhatikan ya, kita cari dulu angka ribuannya yang mana. Otomatis yang ini ribuannya ya. Nah, setelah ketemu ribuannya, si ratusan ini, yang 368 ini, kita ubah ya menjadi ribuan, yaitu jadi 1000. Kita jumlahkan 5.000 ditambah 1.000 ditambah 1.000 sama dengan 6.000 ya, sama dengan 6.000. Maka muncullah hasilnya. Nah, seperti ini. Ke ribuan terdekat itu jadi 6.000. Begitu anak-anak. Nah, nanti yang kedua, ketiga, dan keempatnya kalian boleh renungkan di rumah ya. Selanjutnya anak-anak, kita punya contoh lain ya, dari taksiran atas. Nah, boleh dibuka bukunya halaman 32 ya, masih sama di halaman 32. Itu ada 4 poin, A, B, C, dan D. Ibu akan bahas poin A dulu ya. 12 dikali 18 itu taksirannya adalah, bisa kita tuliskan 20 dikali 20 sama dengan 40. Nah, ada dua cara untuk menjawab kenapa bisa jadi 20 kali 20. Yang pertama itu ada deskripsinya. 12 dibulatkan ke atas menjadi 20. Kemudian 18 juga sama, dibulatkan ke atas menjadi 20. Apabila kalian belum paham, kita punya cara yang kedua ya. Cara yang kedua itu sama dengan yang sudah tadi Bu Ria jelaskan ya. Yakni dengan mengubah satuannya ke puluhan ya, yaitu 10. Nah, supaya lebih paham, Bu Ria akan coba tuliskan. 12 ya. 12 itu kan satuannya 2 ya. Nah, ini. Puluhannya yang angka 10 ya. Nah, Bu Ria akan coba tuliskan ya. 12. Maka caranya adalah, ingat, angka satuan 2 ini kita ubah menjadi puluhan, yaitu 10. Ininya masih tetap ya angka 1, jadi 10 ditambah 10. Ibu 10 yang ini dari mana? 10 yang ini dari angka 1 ini. Ya, dari angka 1 ini. 10 yang kedua itu dari angka yang ini. Begitu ya. Maka dihasilkan 20. Begitupun dengan angka 18. Polanya sama. Itu dengan diubah ya
satuannya menjadi puluhan, yaitu 10. Kurang lebih seperti itu anak-anak. Kita lanjutkan ke yang B. 57 ditambah 147. Kenapa jadi 60 ditambah 200? Ada yang sudah bisa menjawab? Betul ya, 57 dibulatkan ke atas menjadi 60. 147 dibulatkan ke atas menjadi 200. Cara yang kedua itu sama ya. 57, perhatikan angka satuan 7-nya ya. Akan kita ubah menjadi puluhan, yaitu 10. 50 ditambah 10 sama dengan 60. Begitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan 147? 147, ingat ini kan angkanya ratusan ya. Nah, maka kita perhatikan puluhan 47-nya akan kita ubah ke ratusan, yaitu 100. Maka diperoleh hasil 100 ditambah 100, mohon maaf, 100 ditambah 100 sama dengan 200. Paham? Maka 60 ditambah 200 sama dengan 260. Sama ya caranya yang C dan D seperti itu. Nanti boleh kalian di rumah dicoba. Segitu dulu anak-anak untuk materi matematika dari Bu Ria ya, hari Kamis tanggal 10 September 2020. Semoga kalian paham dan tidak mengalami kesulitan. Dan untuk latihan atau tugas ya, di sini ada 3 soal taksir ya, menggunakan taksiran atas. Nanti jawabannya kalian tuliskan di modul bulan September yang sudah tersedia, itu di atasnya ya. Jadi insya Allah nanti modul yang 1 lembar itu akan diisi dengan berbagai macam soal dari berbagai macam materi. Siap ya? Semangat, selamat mengerjakan, selamat belajar. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.